Tubuh Li Yunxiao bergetar, dan dia berkata dengan suara rendah, "Ini benar-benar struktur dari segala sesuatu. Saya tidak yakin pada awalnya, tetapi sekarang sepertinya hal itu benar. Jika strukturnya tak ada habisnya, lalu seberapa besarkah Bahtera Nuh ini?" "Apa maksudmu ini, Bahtera Nuh?" Feng Yi bergegas keluar dan berkata dengan ekspresi dingin, "Apa yang terjadi?" Sejauh yang bisa dilihat oleh akal ilahi, itu masih merupakan struktur 3 dimensi yang tak ada habisnya. Untuk sesaat, pandangan semua orang tertuju pada Li Yunxiao dan Li, disertai dengan niat membunuh yang intens. Sekarang setelah mereka memasuki ruang tertutup, emosi semua orang perlahan menjadi gelisah. Ekspresi Li Yunxiao sangat suram, dan kesadaran ilahinya juga menyebar tanpa henti, tetapi dia masih tidak dapat menemukan ujung dari bola-bola kecil ini. "Nak, aku menanyakan sebuah pertanyaan padamu." Feng Yi merasa gelisah dan cemas. Dia meraih udara, dan Li Yunxiao langsung tersedot oleh Kaisar Jiu Tianqi. Dia mencengkeram leher Li Yunxiao dengan satu tangan dan berkata dengan dingin, "Aku sangat benci wajahmu yang bau itu. Aku benar-benar ingin menghancurkannya dengan satu telapak tangan." Dia mengangkat tangan kirinya dan berkata dengan dingin, "Jika kamu membuatku tidak bahagia lagi, wajahmu akan benar-benar meledak." Tatapan Che Shuyao dingin. Rasa sakit di tubuhnya masih belum sembuh, dan sebagian jiwanya telah diambil. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan pil biasa. Dia berteriak dengan tegas, "Feng Yi, bunuh saja dia. Apa yang masih kamu bicarakan?" Feng Yi mendengus dan berkata, "Menjaga dia tetap hidup mungkin ada gunanya. Cepat beritahu aku, apa hubungannya hal ini dengan Bahtera Nuh?" Li Yunxiao ditekan oleh aura orang lain sampai dia tidak bisa bergerak. Rasa dingin di matanya semakin meningkat, dan dia berkata dengan ekspresi dingin, "Jika kamu ingin tahu, lepaskan saja. Kalau tidak, jika aku tidak senang, kamu bisa melupakan mengetahui apapun." "Anda..." Feng Yi sangat marah, dan rambutnya berdiri tegak karena tatapan dingin orang lain. Dia terkejut. Dia adalah Kaisar Jiu Tianhu, dan dialah yang berkuasa. Bagaimana bisa seorang bocah leluhur martial memiliki tatapan yang begitu menusuk tulang? Hatinya dipenuhi rasa dingin, dan dia bahkan lebih bertekad untuk membunuh. Namun, keinginannya terhadap Bahtera Nuh membuatnya menahan amarahnya. Dia melonggarkan cengkeramannya pada Li Yunxiao dan berkata tanpa ekspresi, "Katakan padaku." Tatapan dingin Li Yunxiao menyapu wajahnya dan dia berkata, "Yang disebut struktur adalah apa yang oleh para alkemis kuno disebut sebagai kombinasi dari segala sesuatu. Dikatakan bahwa segala sesuatu di dunia, termasuk manusia, terdiri dari banyak zat kecil. Zat itu adalah bentuk bola di depan Anda dan merupakan struktur segala sesuatu." "Omong kosong. Maksudmu benda-benda ini sebenarnya adalah Bahtera Nuh?" Feng Yi mengumpat tak percaya. Matanya berkedip ketika dia berkata, "Dan semua makhluk hidup terbentuk dari bola-bola kecil ini?" "Hah, betapa konyolnya," Li berkata. "Dalam catatan kuno ras iblisku, tercatat juga bahwa struktur semua makhluk hidup adalah tidak ada masa kini, tidak ada masa lalu, tidak ada penutup, tidak ada dasar, tidak ada besar, tidak ada di luar, tidak ada kecil, tidak ada benda di luar, tidak ada orang di dalam, tidak ada aku di dekat, tidak ada aku jauh." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Diam." Feng Yi merasakan gelombang kejengkelan dan berteriak, "Saya hanya ingin tahu cara mendapatkan Bahtera Nuh. Jika tidak ada yang tahu, kalian semua akan mati." Permusuhan di tubuhnya semakin kuat. Di hadapan harta karun yang begitu berharga, semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin mereka tidak bisa tetap tenang. Karena pada level mereka, sangat sulit bagi mereka untuk berkembang lebih jauh, dan Bahtera Nuh juga akan memberi mereka manfaat yang lebih besar. Li Yunxiao berbalik dan pandangannya beralih ke Tang Jie yang gugup saat dia berkata, "Tuan Muda Tang, apa itu di tanganmu? Tunjukkan pada semua orang." Hati Tang Jie menegang dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Namun, pandangan semua orang terfokus pada tangannya, dan dia menggenggamnya lebih erat lagi. Apakah ini kuncinya?
keluarkan dan biarkan semua orang mempelajarinya. Saya yakin Anda tidak tahu cara menggunakannya. Suara Li Yunxiao sangat tenang, dan tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Engkau memiliki kuncinya? Feng Yi terkejut dan melancarkan serangan telapak tangan. Tang Jie langsung ditekan, dan benda di tangannya terlempar dan terbang ke tangannya. Kamu. Pfft. Tang Jie ditekan oleh kekuatan besar dan mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keengganan yang ekstrim. Semua orang menoleh dan melihat kristal berbentuk belah ketupat di tangan Feng Yi. Kelihatannya sangat biasa dan tidak ada yang istimewa darinya. Katakan padaku bagaimana cara menggunakan kunci ini. Bagaimana cara membuka Bahtera Nuh? Feng Yi tiba-tiba meraih, dan tubuh Tang Jie segera membeku di udara sepenuhnya di bawah kendalinya. Pada saat ini, budidayanya adalah yang tertinggi di antara semua orang, dan dia bertekad untuk mendapatkan Bahtera Nuh. Kebencian muncul di mata Tang Jie saat dia mengertakkan gigi. Kuncinya terbagi menjadi yin dan yang. Ini hanya kunci yang, dan tidak dapat membuka Bahtera Nuh kecuali saya menemukan kunci yin. Mata Feng Yi berkilat tajam saat dia berteriak. Lalu di mana kunci yin? Tang Jie tahu bahwa peluangnya untuk bertahan hidup tidak tinggi, jadi dia menjadi keras kepala dan mencibir. Siapa yang tahu di mana itu? Kamu mendekati kematian. Feng Yi menggarahkan jarinya ke Tang Jie dan menembus tulang belikatnya, menyebabkan dia meringis kesakitan. Dia sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Beri aku kunci yang. Kunci yin ada bersamaku, dan hanya aku yang bisa membukanya. Tiba-tiba, Ye Fan berkata dengan tenang. Tidak ada fluktuasi dalam nada suaranya, tapi semua orang terkejut saat mereka menatapnya dengan kaget. Tang Jie terkejut. Kamu dari kuil api suci? Ye Fan mengangguk dengan lembut dan melihat kristal berbentuk belah ketupat di tangan Feng Yi dengan ekspresi keinginan. Berikan padaku. Aku bisa membukanya dan menemukan Bahtera Nuh. Feng Yi mengerutkan kening dan menyeringai. Kamu hanya perlu memberiku kunci yin. Kamu Fan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa. Semua orang tercengang dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Ruangan menjadi sangat sunyi saat semua orang membuat rencana mereka sendiri. Namun, orang yang memiliki peluang menang tertinggi tidak diragukan lagi adalah Feng Yi dan Little Qing. Ekspresi. Little Qing juga acuh tak acuh, tapi matanya berkedip saat dia melihat semuanya dengan dingin. Jika dia benar-benar bisa menemukan Bahtera Nuh, dia pasti tidak akan menyerah. Ye Fan perlahan membuka kancing kemejanya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang berotot. Dia memiliki kulit perunggu dan tanda lahir seukuran telapak tangan di dadanya. Tanda lahir itu persis sama dengan kristal berbentuk belah ketupat di tangan Feng Yi. Ini adalah... Semua orang tercengang. Ye Fan menunjuk ke tanda lahir dan berkata, kunci yin adalah tanda yang diturunkan dari generasi ke generasi di kuil api suci. Berikan aku kunci yang. Hanya aku yang bisa membuka Bahtera Nuh. Feng Yi mencibir dan melemparkan Tang Jie jauh-jauh. Dia kemudian menarik Ye Fan dan meraihnya dengan senyum sinis. Jika aku benar-benar tidak bisa membukanya, belum terlambat bagimu untuk mencobanya. Dia meletakkan kristal berbentuk belah ketupat di tangan kirinya pada tanda di dada Ye Fan, seolah mencoba melihat apakah ada reaksi. Benar saja. Kedua benda dengan bentuk yang persis, sama itu berpadu sempurna pada saat itu. Seberkas cahaya merah keluar dari tanda di tubuh Ye Fan dan menyinari langsung pada kristal berbentuk belah ketupat. Kristal itu memancarkan cahaya hangat yang perlahan menyebar ke segala arah. Itu semakin kuat, dan kemanapun cahaya itu lewat, semua kekuatan mundur. Feng Yi juga merasakan sakit yang luar biasa saat cahaya menyentuhnya. Dia buru-buru melepaskan tangannya dan mundur. Ye Fan sangat gembira dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal berbentuk belah ketupat. Namun, dia tampaknya juga ditolak dan dikirim terbang sambil berteriak. Yang tersisa hanyalah kristal berbentuk belah ketupat yang bersinar semakin terang di udara. Kristalnya sangat jernih seperti cermin, mencerminkan penampilan setiap orang. Struktur tak berujung juga terungkap di dalam kristal. Apa yang sedang terjadi?
hal-hal ini akan hilang. Feng Yi menatap kaget pada struktur yang memenuhi seluruh ruangan. Satu demi satu, mereka berubah dari padat menjadi ringan dan dengan cepat mengalir ke dalam kristal, seperti sungai yang mengalir ke laut, bergelombang dan bergelombang, dan di dalam kristal berbentuk belah ketupat, bayangan perahu kecil muncul. Ketika strukturnya terus mengalir, itu menjadi semakin jelas. Tidak hanya itu, kekuatan akumulasi alat yang kuat juga dipancarkan dari kristal, memenuhi seluruh ruang. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Bahtera Nuh, itu benar-benar Bahtera Nuh. Feng Yi sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Semua orang juga melebarkan mata, karena terkejut saat perahu kecil di dalam kristal terus muncul. Selain itu, kekuatan akumulasi alat yang kuat ini semakin kuat dan kuat, menekan segala sesuatu di ruang angkasa. Semakin sulit bagi mereka untuk mengedarkan energi asal mereka. Bahtera Nuh adalah milikku. Feng Yi meraung, tidak bisa lagi tetap tenang. Dia langsung bergegas untuk mengambil kristal itu. Kristal berbentuk belah ketupat masih terus menyerap strukturnya, memancarkan cahaya kristal. Semua orang tahu bahwa ini adalah saat yang sangat berbahaya. Tetapi dengan godaan yang begitu besar di depan mereka, mereka tidak peduli. Saat Feng Yi bergerak, Xiao Qing juga bergerak. Sambaran petir dengan cepat menyusul Feng Yi dan menghantamnya. Petir dengan cepat menyebar di udara, berubah menjadi lautan petir yang menyelimuti Feng Yi. Wajah Feng Yi dipenuhi amarah saat dia meninju. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa aura Kaisar Jiutian miliknya terus-menerus ditekan oleh kekuatan akumulasi alat yang berasal dari kristal dan menjadi semakin lemah. Xiao Qing berada dalam situasi yang sama. Penjara petir baru saja diperluas ketika tiba-tiba mulai menyusut. Pukulan Feng Yi langsung menghancurkan penjara petir itu dan sepertinya penjara itu akan menghilang. Saat keduanya bertarung, yang lain tidak berani tertinggal dan mulai menyerang satu persatu. Yang Fish Ark, tetaplah di sini dengan patuh. Che Shuyao menahan rasa tidak nyaman yang luar biasa di tubuhnya dan mengambil beberapa langkah di udara. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Yang Fish Ark, dan dia menyapu dengan kakinya. Yang Fish Ark dengan mudah menghindari tendangan tersebut, dan pedang di tangannya menusuk sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mekar di udara, terbang menuju titik vital Che Shuyao. Sinar pedang ini benar-benar menembus lapisan aura kaisar dan menebas tubuhnya. Che Shuyao terkejut. Dalam keadaan normal, sinar pedang Yang Fish Ark tidak akan bisa melukainya, tapi sekarang sudah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, guys.